فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Ustadz Bobi dari Wibowo. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan. Ustadz, kabarnya kemarin katanya sakit Ustadz ya? Alhamdulillah, sudah sehat. Alhamdulillah. Kemudian untuk Ustadz Hilal juga selaku direktur program di Askar Kauni dan para teman-teman di Yayasan Askar Kauni dan para jamaah sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atau pagi ini Allah masih memberikan waktu kepada kita dan memberikan kesehatan sehingga kita sampai sekarang masih bisa untuk berkumpul di dalam acara majelis Al-Kauni Tadabbur Al-Quran ini. Semoga nanti ke depannya selama mengikuti program ini Allah catat dengan amal kebaikan yang bisa mengantarkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta para keluarga dan para sahabatnya, mana telah kita ketahui bahwasanya perjuangan beliau beserta para sahabat dan keluarganya itu demi menegakkan agama Allah, rela berkorban harta dan jiwanya sehingga kita bisa menikmati indahnya agama Islam, indahnya ukhuwah Islam sampai sekarang ini. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara pagi ini karena waktunya sudah lewat dari jam 6:30. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan Ummul Quran. Harapannya semoga Allah meridhoi kegiatan atau kajian pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh santri kita yaitu Ananda Sabita Ramadhani dari Bogor yang ada di Mahat Askar Kauni Bojonggede. Alhamdulillah beliau baru umur 13 tahun tapi dia sudah hafal 4 juz. Masya Allah. Kita doakan juga buat Ananda Sabita, semoga Allah mudahkan untuk mencapai cita-citanya dan bisa hafal 30 juz dengan mungkin. Amin. Kepada Ananda Sabita Ramadhani kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu lak. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah atau kajian tadabbur Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Bobi yang bertemakan atau yang berjudul mengenal Allah sebelum kita menyembahnya. Nah, alhamdulillah bagus sekali untuk judulnya ini ya, karena kita jangan sampai kita sholat atau kita beribadah tapi kita nggak tahu Allah, kita nggak kenal kepada Allah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Bobi akan menjelaskan atau menerangkan supaya kita bisa lebih dekat dan lebih kenal lagi, mengenal kepada Allah. Kepada Ustadz, al-waktu wal makan alaihi falitafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ilahi anta maqsudi wa ridauka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ustaz Thayyib dan semua yang hadir dalam kajian Majelis Al-Kauni pada hari ini, syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sehat dan afiat pada saya dan keluarga. Jazakumullah atas doa-doanya. Dan kalau tidak salah 2 pekan saya tidak bisa hadir. Dan kemarin istirahat total kira-kira 11 hari. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan masuk bicara tentang tadabbur tafsir surat Ad-Dukhan surat 44. Jadi kawan-kawan yang pengen baca dan kemudian memahami artinya, silakan dibuka surat 44 Ad-Dukhan. Dan surat Ad-Dukhan ini salah satu kemuliaannya, Abu Hurairah menyampaikan meskipun hadisnya dhaif, ini juga dicantumkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dicantumkan dalam tafsir Al-Tabari, bahwa siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat maka dia bakal dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat. Dan surat Ad-Dukhan ini adalah salah satu surat yang biasa dimulazamah, biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Wabil khusus pada hari Jumat, pada seperti hari ini. Dalam sebuah riwayat, biasanya Rasulullah SAW kalau subuh Jumat,
Rakaat pertama akan baca surat Sajadah 30 ayat. Pada rakaat kedua, Rasulullah SAW akan membaca surat Ad-Dukhan 59 ayat atau surat Al-Insan 31 ayat. Jadi ini adalah salah satu surat yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa dijaga. Wabil khusus buat para penghafal Quran, hamalatul Quran, para penjaga Quran. Ini adalah surat yang senantiasa juga menjadi mulazamah untuk dibaca, untuk menjaga hafalan. Jadi surat Ad-Dukhan dibaca pada malam Jumat, dan itu juga akan mendatangkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai tafsir dan tadabbur surat Ad-Dukhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan jangan lupa untuk pasang niat thalabul ilmi di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina, inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim, sebagai rahmat dari Tuhan, sungguh dia Allah maha mendengar, dia maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, yaitu Rabb, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. La ilaha illa wa yuhyi wa yumit, Rabbukum wa Rabbu ahbaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, dialah Tuhan dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulu. Ayat 1-8, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ad-Dukhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kita untuk bisa memahaminya. 59 ayat surah Ad-Dukhan ini, sahabat sekalian rahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mengikuti tafsir surat Muhammad, kemudian surat Qaf, sekarang surat Ad-Dukhan. Dan Allah sudah berikan banyak pemahaman lewat kajian tadabbur yang beberapa surat yang terdahulu. Dan ini juga surat Ad-Dukhan adalah surat Makkiyah yang diturunkan mayoritas ada di Mekah, dan bicaranya selalu bicara tentang tauhid, bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan, bicara tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diturunkan lewat ajaran agama yang mulia ini. Hamim. Hamim, wa rahmati Allah, adalah ahruf fawatihus suwar, huruf-huruf pembuka surat, seperti alif lam mim, seperti alif lam ra, seperti nun, seperti qaf, seperti kaf, ha, ya, ain, sad. Wallahu a'lamu bimuradi. Biasanya para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah yang amat mengerti apa maksudnya. Dan Rasulullah SAW juga tidak diberitahukan. Tapi biasanya sahabat sekalian rahmati Allah, setelah huruf-huruf aneh pembuka surat ini, biasanya ayat-ayat berikutnya bicara tentang kedahsyatan Al-Quran. Seperti alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, surah Sajadah. Alif lam mim, inilah kitab min rabbika, yang diturunkan dari Allah Tuhanmu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam.
Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah bicara huruf-huruf yang aneh-aneh itu, maka Allah bicara tentang inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka contoh-contoh habis setelah huruf-huruf aneh itu, biasanya Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa perhatikan, ada important message, ada pesan yang amat penting, yaitu apa? Yaitu bicara tentang kedahsyatan Al-Quran. Nah, demikian juga dalam surat Ad-Dukhan ini. Setelah Allah bilang, Hamim, wal kitabil mubin, wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Demi kitab Al-Quran yang begitu jelas segala bukti-buktinya. Jadi seperti liltifatin andorin nas, buat supaya orang-orang semuanya pay attention, memperhatikan. Kalau dalam bahasa kita, anak-anak muda tahun 2000-an, biasanya ada dua huruf, OI. Nih, orang Indonesia, atau fansnya Bang Iwan Fals. Kalau disebut OI itu, nengok, hey, nengok. Sama. Jadi begitu dengan huruf-huruf yang aneh ini, Hamim, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Allah pengen ngasih sebuah pesan yang amat dahsyat, yang amat penting, yang amat kuat, supaya apa? Supaya kita perhatikan. Apa pesannya? Wal kitabil mubin. Pesannya adalah demi kitab yang amat jelas. Dan demi kitab yang amat jelas ini, sahabat sekalian rahmati Allah, dia pun adalah qasam. Wow al-qasam, Allah bersumpah demi kitab yang amat jelas ini. Jelas bagaimana? Nah, dalam surah Al-Bayyinah, Anda akan mengerti bahwa begitu jelas pesan-pesannya Al-Quran. Yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik nggak pernah mereka berselisih paham dengan begitu dahsyat, kecuali ketika datang Al-Bayyinah, tanda yang bukti yang amat jelas. Apa itu? Itu adalah kitab Allah yang Allah turunkan. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya itu banyak kitab-kitab yang amat lurus. Dan bicara tentang dahsyatnya, detailnya Al-Quran, nah ini ijazah Al-Quran, kemujizatan Al-Quran yang banyak sekali, sahabat sekalian rahmati Allah. Contoh-contoh, bicara tentang kebenaran wahyu Al-Quran. Muhammad Rasulullah SAW pernah dites oleh orang-orang Yahudi di Mekah. Mereka, para ahli kitab, bilang kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah, coba tanya kepada Muhammad, kalau benar dia adalah utusan Allah, 3 hal ini. Tanya tentang apa? 1, tentang anak-anak muda yang pergi ke gua menyelamatkan imannya. Dan yang kedua, bagaimana kisah Musa dan Khidir, perjumpaan Musa dan Khidir alaihi wassalam. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad, kalau benar dia adalah utusan Allah, tentang seorang pria yang tawaf, yang mengelilingi dunia. Hotel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hal itu, hotel yang rahmati Allah, orang-orang di Mekah banyak yang tidak tahu kisahnya, tapi para ahli kitab mengetahui. Namun ketika ditantang kepada Muhammad Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang jelas, tiga-tiganya dengan data, dengan bukti yang lebih valid daripada apa yang dimiliki oleh ahli kitab orang-orang Yahudi. Kisahnya bagaimana? Diturunkan dalam Al-Quran di surat 18 yang biasanya setiap hari Jumat kita baca. Anak-anak muda yang menyelamatkan imannya ke dalam gua, mereka Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika nabahum. Kami akan menceritakan kepadamu Muhammad kisah anak-anak muda itu.
Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang mereka yakin terhadap Allah, keimanan mereka begitu hebatnya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk buat anak-anak muda tadi. Jadi Masya Allah, Allah ceritakan rahmati Allah untuk bicara tentang Ashabul Kahfi saja dari ayat 1 sampai kira-kira ayat 30-an, 29 sampai 30 lah kira-kira. Jadi begitu panjang Allah ceritakan untuk satu kisah. Belum lagi rahmati Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kisahnya Musa alaihi wasallam. Musa dan Khidir alaihi wasallam. Dari ayat 60 sampai 82. 22 ayat Allah sebutkan. Qala Musa lifatahu la abruh hatta ablugha majmal bahraini aw amdi huquba. Ketika Musa bicara kepada seorang muridnya, saya akan menempuh perjalanan. Dan subhanallah wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala 22 ayat ini Allah menceritakan bagaimana Musa alaihi salam belajar kepada Khidir alaihi salam. Dan kisahnya begitu detail hingga Musa diberitahukan tentang hal-hal yang tidak masuk akal, irrasional. Contoh, mereka berdua naik kapal ke Bahtera, lalu baru berapa lama naik, Khidir membocorkan perahu itu. Lalu kemudian Musa mengingkarinya. Musa bertanya, kenapa dilakukan ini? Padahal sebelumnya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khidir mencaratkan kalau belajar kepadaku jangan banyak tanya. Jangan banyak bertentangan. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran Musa belajar kepada Khidir adalah belajar tentang ketaatan ketika menuntut ilmu. Jadi kalau para santri atau kita semua para thalabatul ilmi, orang-orang menuntut ilmu, kalau kalian sudah percaya, yakin, pengen menuntut ilmu kepada seorang syekh, kepada seorang guru, jangan banyak nanya, jangan banyak protes. Karena biasanya kalau guru yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, guru yang teladan, mereka biasanya akan menunjukkan dalam bentuk sikap-sikap. Dan mereka adalah orang-orang bertanggung jawab, mereka adalah orang-orang bertakwa, dan ingat, dalam Islam, ilmu itu selalu selaras dengan ketakwaan. Kalian tidak akan mungkin dapati ada seorang syekh, ahli Quran, ahli hadis, namun suka maksiat pada Allah. Kalian nggak bakal dapati. Sementara banyak di negara-negara lain, profesor, tapi nauzubillah LGBT. Banyak ahli ilmu, periset, namun suka mabuk-mabuk. Dalam Islam tidak diperkenankan. Maka balik kepada Musa alaihissalam yang belajar pada Khidir, satu kasus dia kalah. Lalu kemudian berjumpa dengan anak muda, berjumpa dengan anak kecil. Lalu kemudian Khidir alaihissalam membunuhnya. Musa lagi-lagi protes. Dan kemudian akhirnya kata Khidir alaihissalam bahwa innaka dan tastati ma'ya sabra. Sesungguhnya engkau tidak bakal sanggup ikut bersabar dalam menuntut ilmu denganku. Lalu kemudian yang ketiga, rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan di sebuah kampung. Orang-orang yang tidak mau menyambut mereka. Lalu kemudian mereka minta makan, nggak ada yang ngasih makan. Lalu kemudian Musa bilang, ada itu tembok yang mau roboh, maka kalau kita bongkar, kita bangun lagi, pasti kita akan dapat pahala. Kita akan dapat bayaran. Dan lagi-lagi Musa nggak sanggup untuk diam ketika belajar. Dan tiga hal itu Allah Subhanahu wa taala diberitahukan oleh Khidir bagaimana sesungguhnya Musa tidak sabar dan tidak mengerti hikmah di balik setiap kejadian. Kenapa dibolongin Bahtera? Khidir menjelaskan. Kenapa anak kecil dibunuh? Khidir menjelaskan. Dan yang ketiga, kenapa sesungguhnya perlu kita bangun temboknya? Maka Khidir menjelaskan bahwa ada hikmah dari setiap pekerjaan itu. Tapi sesungguhnya banyak orang tidak bersabar ketika menuntut ilmu. Dan kisah yang kedua tadi, itu 22 ayat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, tentang orang yang melakukan perjalanan eksplorasi keliling dunia. Dialah Dzulqarnain. Yasalunaka an Dzulqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ayat 83 sampai ayat 99 disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Kisah bagaimana Dzulqarnain rahmati Allah Subhanahu wa taala begitu taat sama Allah hingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia di ujung barat bumi. Lalu kemudian fa'ad ba'asababa, dia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah tundukkan baginya sampai dia perjalanan di ujung timur bumi. Tidak hanya itu, dia dapati dua gunung yang amat besar, dan di sana berjumpa dengan kaum yang hampir-hampir tidak bisa mampu bicara, tidak mengerti apa yang diucapkan. Dan mereka mengadukan kepada Dzulqarnain tentang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi makhluk yang menakutkan. Kelak nanti di akhir zaman, salah satu tanda kiamat besar adalah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi Ya'juj wa Ma'juj yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa ganasnya, luar biasa buasnya, takluk di tangan Dzulqarnain dengan cara apa? Dua gunung itu dibeton oleh Dzulqarnain. Dengan cara apa? Dibeton dengan baja, dengan besi yang begitu kuat. Dan sampai sekarang gunung itu belum ditemukan. Dan lihat dahsyatnya teknologi Dzulqarnain, sampai sekarang Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa menembus. Hingga hari di mana Allah nanti izinkan Ya'juj wa Ma'juj keluar dan menghancurkan alam semesta ini. Dan sahabat sekalian rahmati Allah, bicara tentang tiga kisah itu yang disampaikan dalam satu surat Al-Kahfi, yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita setiap hari atau setiap malam Jumat jangan tinggal surah Al-Kahfi, baca, nikmati, dan bicara itu. Tapi data-data yang disampaikan Al-Quran ini kembali kepada ayat 2 tadi, Al-Kitabil Mubin, demi kitab Al-Quran yang amat jelas. Bicara tentang tiga kisah itu saja, data-datanya lebih dahsyat daripada apa yang dimiliki ahli kitab Yahudi. Jadi mereka, para Ashabul Kahfi, menurut data-data orang Yahudi adalah 300 tahun mereka tidur. Tapi disebut dalam Al-Quran bahwa mereka tidur selama 309 tahun. Dan ketika disebut 309 tahun, orang-orang Yahudi menertawakan, dan kemudian orang Yahudi mengatakan kata kitab salah. Lalu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa 300 tahun itu adalah dalam hitungan syamsiyah, hitungan Masehi, sementara 309 tahun yang disebutkan dalam Al-Qur'an hitungannya adalah qamariyah, hitungannya adalah lunar set. Jadi berdasarkan hitungan bulan qamariyah, yaitu bilangan hijriyah. Sebab itu, rahmati Allah, ketika menentukan bagaimana hitungan kalender Islam, maka para sahabat Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain menetapkan bahwa hitungan kalender Islam adalah berdasarkan hijriyah, berdasarkan qamar, bulan, bukan yang matahari. Nah, ini yang disebut Al-Kitabil Mubin, demi Al-Quran yang begitu jelas, begitu detil. Dan bicara tentang kedetilan, precise-nya, hebatnya Al-Quran dengan begitu jelasnya menjelaskan, maka nanti banyak lagi. Banyak lagi fakta-fakta yang bisa Anda dapatin dari para ulama, para ahli tafsir, dan saya berkenan untuk melanjutkan ayat 3-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah buat saya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 3 sekarang. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah Allah yang memberikan peringatan. Inna anzalnahu
Ini persis seperti dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam apa? Kaul yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan itu adalah Lailatul min nisfi Sya'ban. Jadi malam ke-15 pertengahan bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban itu, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan memandang seluruh makhluknya, dan Allah akan memberikan ampunan kepada semua makhluknya meskipun dosanya sebanyak bulu hewan yang paling lebat. Di dalam sebuah hadis kursi, hatta dosa sebanyak bulu anjing yang begitu banyak bakal Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Ini kalau nggak salah kita sudah masuk Rajab ya. Satu pada kawan-kawan. Jadi nggak berasa lagi nanti insya Allah kita akan sampai nisfu Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam penuh dengan keberkahan. Semua segala sesuatu yang ketempelan Al-Quran pasti berkah. Dari semua malaikat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, maka Jibril alaihissalam jadi penghulunya seluruh malaikat. Kenapa? Karena Jibril yang Allah percayakan dititipkan Al-Quran. Dari seluruh Rasul dan para nabi yang memiliki mujizat-mujizat hebat, Allah titipkan mujizat yang paling dahsyat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran. Dari semua negeri. Mengapa Mekah sholat di dalamnya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat dimanapun juga? Tahu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, yaitu Mekah. Dan di Mekah paling banyak turunnya Al-Quran. Dan Allah muliakan karena Al-Quran. Dari 354 jumlah malam dalam setahun Hijriah, maka Allah muliakan Lailatul Qadar, di mana ibadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kenapa? Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan demikian juga dari seluruh makhluk manusia yang hidup saat ini, maka orang-orang yang paling hebat adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Bahkan tidak hanya manusia yang terhebat. Sebagai manusia terhebat, para ahli Quran itu, mereka adalah keluarga Allah. Ahlul Quran, hum ahlullah wa khosatuh. Maka perhatikan, semua yang ketempelan Al-Quran pasti dahsyat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini di malam keberkahan. Malam penuh keberkahan, malam Lailatul Qadar. Dan karena itu, buat para pecinta Allah, para perindu surga, mereka yang berharap untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, kalau malam-malam itu jangan dihabiskan untuk istirahat. Banyak bangun, banyak terjaga. Wabil khusus kalau sudah usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau buat para santri, mereka yang berjibaku untuk pengen mendapatkan ampunan Allah, biasakan mudawamah setiap malam. Kenapa? Karena setiap malam itu tidak hanya pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiganya lagi. Pukul 2 sampai menjelang subuh. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya.
Allah Rabb kita yang sibuknya luar biasa turun ke langit dunia hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika malam tersisa sepertiganya lagi. Kalau sudah pukul 2 bangun. Kenapa? Allah mengiman, Allah menyuruh, mandani ajab tuh, siapa yang berdoa padaku di waktu ini pasti aku ucapkan. Wa man salani ta'utiyannahu, siapa yang meminta padaku pasti aku berikan. Wa istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang meminta ampunan pasti aku akan ampuni. Setiap hari. Mana yang lebih pantas? Kita yang datang kepada Allah atau Allah yang datang kepada kita? Jawabannya pasti. Anda semua akan menjawab yang pantas adalah kita datang kepada Allah. Tapi rupanya sahabat sekalian rahmati Allah, setiap malam Allah datengin kita. Allah bangunin kita. Mau bentuknya bunyi alarm atau bentuknya hanya sekedar pengen ke kamar mandi, Allah bangunin kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jumpa dengan Allah. Dan kata Rasulullah SAW, itu terjadi setiap malam. Jadi kalau pengen jumpa dengan Allah dengan toll free yang bebas hambatan, maka jumpa setiap malam. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan buat kamu. Dengannya, semoga Allah akan mengangkat derajatmu menuju maqaman mahmuda, derajat yang terpuji. Karena itu, mengacu pada ayat 3 surah Ad-Dukhan, malam-malam hari berbanyak ibadah pada Allah. Apa saja yang bisa kita nikmati pada malam hari dengan ibadah pada Allah? Kalau melihat ini, maka baca Al-Quran pada malam hari. Wabil khusus pada sholat-sholat kita yang panjang. Jadi kalau bisa, perbanyak hafalan. Baca satu rakaat misalnya, satu surat Ad-Dukhan ini. Ada surat yang hafal. Kalau hafal surat Al-Waqiah, baca satu rakaat. Nanti rakaat kedua, hafal surat Al-Mulk, baca. Dan bacaan Al-Quran ketika sholat malam itu mantap. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nasyatal laili yashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan membuat tubuhmu makin kuat, staminamu makin fit, wa aqwamu qila, dan bacaannya amat luas. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dan kami akan sampaikan ke dalam hatimu qawlan tsaqila, bacaan yang amat berbobot. Jadi kalau pengen menikmati bacaan Al-Quran yang paling dahsyat adalah baca pada malam hari ketika tahajud. Surah Al-Muzammil, renungkanlah. Jadi kalau malam hari itu yang kita lakukan bacaan Al-Quran yang panjang, yang mulai kemudian istighfar, minta ampun pada Allah. Dan kalau misalnya bangunin malam ini kepanjangan, apakah besoknya nggak bakal ngantuk ketika lagi bekerja? Enggak. Jadi yakinlah. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sholatnya berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama, insya Allah terang otak kita, nggak bakal ngantuk. Tapi kalau misalnya kita malas bangun, besoknya pasti bakal lemes. Karena setiap malam setan akan ngikat kepala kita dengan 3 ikatan. Setiap kali dia ngikat, setan akan mengatakan, Alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur aja. Tapi kalau kita terjaga, dibangunin Allah, kita terjaga, lalu kemudian kita memuji Allah, kita mengucap, Alhamdulillah, satu ikatan lepas. Wa idza tawadda'a in halat uqdatun, kalau dia langsung wudu, maka ikatan kedua lepas. Kalau dia sholat 2 rakaat, meski nggak banyak-banyak, cuma 2 rakaat, maka semua ikatan terlepas.
Fayakun, maka orang itu nasyitan thayyiban nafs. Dia bakal energik besok paginya dan dia bakal bersemangat. Wa illa, kalau dia nggak mau bangun malam, maka khabisan nafs kaslan, dia bakal lemes, dia bakal malas sepanjang hari. Jadi dari hari sini, bangun malam itu akan membuat kalian makin energik, makin kuat, makin sehat. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami yang memberikan peringatan. Ayat 3 ya. Jadi kalau malam hari berbanyak tilawah Al-Quran dalam sholat-sholat kita yang panjang. Insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, keberkahan, ampunan Allah dan rahmat Allah buat kita semua. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Semua hal diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apakah setiap Ramadan? Apakah bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan pertama kali? Jawabannya dalam banyak hadis setiap Ramadan. Dan Rasulullah SAW pun juga tidak hanya ketika Al-Quran diturunkan. Setiap Ramadan Rasulullah SAW mengajarkan kepada dirinya, keluarganya, dan umatnya untuk i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Lailatul Qadar. Karena itu ada hadis juga Rasul mengatakan cari pada sepertiga terakhir malam-malam Ramadan. Dalam hadis lainnya Rasul mengatakan cari pada malam-malam ganjilnya. Dalam hadis lain mengatakan Rasulullah SAW bersabda cari pada malam 27. Jadi dari banyak hadis mengatakan bahwa setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Udah berapa kali kita berjumpa dalam seumur hidup Lailatul Qadar? Nah, tanyakan pada diri sendiri. Kalau belum pernah jumpa dengan Lailatul Qadar, tahun ini kalau Allah panjangkan usia kita, jangan sia-siakan. Jangan tinggalkan untuk i'tikaf di rumah Allah pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Harus siapkan, harus niatkan. Jangan biarkan dia berlalu begitu saja. Malah rahmat Allah luar biasa dahsyatnya pada malam Lailatul Qadar. Amram min indina inna kunna mursilin. Ayat 5. Yaitu urusan dari kami. Dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul. Rahmatan min rabbika innahu wasami'ul alim. Sebagai rahmat dari Tuhan. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 5 dan 6 ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan kita hidup, tidak hanya menjamin rezeki, Allah memberikan kita keluarga yang mencintai kita. Allah tidak memuliakan kita hanya dengan pekerjaan, tapi Allah muliakan kita ini dengan rahmat yang luar biasa dahsyatnya. Allah kirimkan Al-Quran, Allah kirimkan para rasul. Supaya apa? Supaya hidup ini tidak hanya seperti makhluk lain. Kalau hanya untuk kebahagiaan bisa punya keturunan, maka hewan-hewan pun melakukannya. Kalau kebahagiaan itu hanya sekedar mengisi perut, maka makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga melakukannya. Tapi bedanya manusia, bedanya kita semua dengan makhluk-makhluk lain, yang itu akan membuat kita semuanya menjadi makhluk Allah yang paling mulia dibanding semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan para rasul. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa berdekatan dengan Allah. Kalau tidak ada Al-Quran, kita nggak mengerti tentang masalah haid saja. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa adza. Katakan bahwa haid itu adalah penyakit. Fadhilun nisabil mahid. Kalau perempuan sedang haid, maka jangan gaul, jangan mendekat, dan lihat perkara haid saja
Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan begitu detail dalam Al-Qur'an. Hingga adab-adab haid saja diatur begitu detailnya, begitu jelasnya. Kapan mereka bersihnya? Mereka dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Mereka dianjurkan untuk tidak dekat-dekat dengan masjid, karena masjid itu tempat yang suci. Jadi, untuk perkara haid saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dalam bentuk turunnya Al-Qur'an. Dan rahmatnya dalam bentuk Allah tunjukkan para rasul, para nabi yang memberikan teladan kepada kita. Sekarang kan kita nikmat. Kita bisa ngerti bakti kepada orang tua. Siapa yang ngajari? Yang mengajarkan kita adalah Rasulullah SAW. Yang bersabda, ridho Rabbi fi ridho walid. Keridoan Rabb tergantung pada ridhonya orang tua. Wasuftu Rabbi fi suftil walid. Dan murkanya Rabb, murkanya Allah, tergantung pada murkanya orang tua. Siapa yang mengajarkan kita tentang fadilah silaturahim? Dialah Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa siapa mansarahu yubsatallahu fi rizqi wa insallahu fi asari falyasil rahim. Siapa yang pengen panjang usianya, siapa yang pengen banyak rezekinya, maka kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim itu siapa yang ngajarin? Rasulullah. Hatta ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke Baitullah, kita melakukan haji dan umrah. Siapa yang nunjukin kepada kita ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala kita mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i, mengerjakan mabit di Musdalifah, Mina segala macam. Semua orang-orang dari sejak zaman jahiliyah ngerti bagaimana melakukan manasik haji itu. Tapi Rasulullah memberitahukan, butuh anni manasikaku. Kalau kalian pengen tahu manasik yang benar, maka lihat bagaimana aku contohkan. Jadi rupanya kehadiran para rasul, kehadiran para nabi, juga diturunkan Al-Quran, itu adalah rahmatan min rabbik. Dia adalah rahmat anugerah yang luar biasa dahsyat dari Rabb kalian. Innahu was-sami'ul alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu. Bahkan untuk sekedar berdoa saja, orang-orang jahiliyah nggak ngerti. Muhammad, Tuhanmu itu dekat hingga kami perlu berbisik padanya, atau jauh hingga kami harus bersuara lantang. Maka kemudian diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an bahwa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat 2 ayat 86. Wa idza salaka ibadi anni fa in qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau misalnya bertanya kepadamu hamba-hambaku Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Aku mengijabah doa hamba kalau si hamba sedang berdoa meminta padaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta ijabah padaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling dahsyat dalam hidup ini adalah Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk menjadi teladan buat kita semua. Dan inilah Allah yang begitu banyak rahmatnya. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah, Rabb, pengatur langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Dialah Allah yang memberikan kepada kita orang tua yang begitu penyayang.
Dialah Allah yang mencukupkan rezeki semua makhluk. Dialah Allah yang memiliki keagungan, kedahsyatan, dan kehebatan. Dialah Allah yang mengampuni segala dosa, salah, dan hilaf kita. Dialah Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah merasa lelah. Dialah Allah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin. Kalau kalian adalah orang-orang yang yakin. Apakah kalian yakin bahwa kalau nggak ada Allah, maka bumi ini masih berjalan dengan semestinya? Apakah kalian yakin, sahabat, kalau nggak ada Allah, nanti sore akan diikuti dengan malam? Apakah kita semua yakin kalau nggak ada Allah, oksigen yang kita hirup masih enak untuk kita rasakan? Emangnya kalian yakin kalau alam semesta ini bisa bekerja dengan begitu rapinya kalau nggak ada Allah? Yakin? La ilaha illallah yuhyi wa yumiit. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Dan hidup, mati itu adalah hak prerogatif Allah. Enggak ada lagi yang mampu untuk melakukan itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Sahabat, bacalah ayat 26, 27 dari surah Al-Imran. Kalian akan dapati bahwa yang paling dahsyat kekuasaannya adalah Allah. Allah tunjukkan dua teknologi yang tidak mungkin dimiliki oleh selain Dia. Dalam ayat 27, Allah berfirman, Allah masukkan siang ke dalam malam, dan Allah masukkan malam ke dalam siang. Pergilirannya siang dan malam hanya Allah yang mampu. Teknologi yang kedua, Allah hidupkan yang mati dan Allah matikan yang hidup. Urusan mematikan dan menghidupkan hanya Allah yang mampu. Karena itu di ayat 8 ini, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dialah yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kalian dan Rabb orang-orang tua sebelum kalian dahulu. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bayangkan. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sudah wafat. Kalau masih ada, bayangkan coba. Mungkin ada di antara kita yang kakek neneknya sudah wafat. Saya yakin sudah banyak. Dan bayangkan, kalau kalian masih punya kakek dan nenek, bayangkan, mungkin di antara kita ada yang buyutnya, canggahnya sudah wafat. Dan kalau kita menghitungi rahmati Allah, jangan-jangan sudah belasan generasi sebelum kita. Sepanjang kita mampu mengingatnya, mereka semua wafat. Kalau mereka semua sudah wafat, rahmati Allah, yakinlah bahwa kita juga pasti suatu saat akan wafat. Kita akan mati. Dan karena itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu kita akan mengerti apakah kematian itu hina atau mulia, hanya ditentukan kita ini termasuk hamba Allah atau tidak. Kalau mati kita statusnya adalah hamba Allah, maka beruntunglah. Namun kalau kematian kita statusnya bukan hamba Allah, maka celakalah kita.
Kenapa? Hotel rahmati Allah. Bayangkan, kalau misalnya hebat-hebat seperti Fir'aun, seperti Haman, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, dan banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Allah binasakan mereka, Allah matikan mereka. Dalam kondisi maksiat, dalam kondisi tidak bertakwa pada Allah, maka kecelakaan bagi mereka. Namun mereka-mereka yang Allah wafatkan dalam kemuliaan, seperti para nabi, seperti para rasul, Adam, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Ibrahim, Daud, dan banyak lagi, sampai Isa ibn Maryam, dan kemudian Muhammad, Rasulullah SAW, maka mereka yang taat kepada Allah, mereka mati dalam kemuliaan. Tahu kenapa? Karena mereka mati dalam menutup usianya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut Rabbukum wa Rabb abaikumul awwalin. Kalau kita bisa mengenal generasi-generasi kita sebelum kita wafat, dan mereka kemudian wafatnya dalam ketaatan pada Allah, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang selamat. Namun kalau mereka, dan termasuk kita, kalau kita wafat mengakhiri usia hidup di muka bumi ini dalam ketidaktaatan pada Allah, maka hati-hati. Allah tidak ridho, Allah akan murka kepada kita. Maka itu yang disebut La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Demikian, Ustaz Taib, dipersilakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah untuk kajian ini atau tausiah pada pagi ini yang tadabbur tentang ayat 1 sampai ayat 8 surat At-Tuhan telah selesai. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang telah beliau sampaikan dan kita bisa mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Ada beberapa Ustaz yang tanya di chat. Anda bacain Ustaz ya. Dari Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang haid. Bagaimana kalau kita menyetor hafalan Al-Quran pada saat haid dan menghafal dengan Al-Quran terjemahan? Karena jika kita tidak menyetor sehari saja hafalan akan numpuk dan itu akan terasa berat Ustaz pada saat kita menyetor saat bersuci kembali. Suaranya Ustaz. Ayat 79 surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Dan itu adalah anugerah yang Allah turunkan dari Rabb semesta alam. Ayat 79 ayat 80. Para ahli tafsir menyampaikan bahwa ayat ini sesungguhnya bicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan para malaikat-malaikat tidak boleh semuanya bisa masuk ke kitab Lauhil Mahfuz ini. Jadi Al-Quran di sana nggak bisa diakses kecuali adalah malaikat-malaikat yang Allah pilih, malaikat-malaikat yang Allah sucikan. Emangnya ada malaikat yang kotor? Nggak ada. Tapi untuk akses ke Al-Quran itu, mereka yang suci disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan boleh masuk. Demikian juga sama seperti kalau kalian pergi ke peternakan yang keren, modern, maka kita harus didisinfektan dulu supaya tidak membawa virus. Jadi kita udah bersih nih, disuruh mandi dulu. Dan kemudian disuruh pakai baju khusus. Udah begitu kita disinfektan. Ini disebut disucikan dulu, dibersihin dulu. Nggak sembarang orang bisa masuk. Untuk urusan peternakan aja. Nah, apalagi untuk urusan Al-Quran. Tapi berdasarkan ayat 79 ini, dari semua mazhab, termasuk juga Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran
orang-orang dalam kondisi junub ataupun haid ataupun nifas, tidak boleh. Lalu bagaimana untuk menjaga Al-Quran? Menjaga Al-Quran, nah ini ada kaul bahwa buat perempuan yang haid, yang nifas, mereka yang suka menjaga Al-Quran, nanti dikhawatirkan hilang dan lupa. Nah, dalam sebuah kaul ulama ini, kalau tidak salah di kalangan Maliki atau Hanafi, nanti saya carikan dalilnya, nanti di-share. Atau para ustazah yang ada di Mataskar Kauni juga boleh bagikan. Kalau sudah tahu, boleh tulis di chat room, berbagi. Bahwa kaulnya adalah diperbolehkan bagi orang-orang yang haid, kalau khawatir lupa hafalannya dan akan membuat hafalan jadi hilang, diperbolehkan mereka untuk terus menghafal. Dan menghafal caranya bisa juga malah tidak dengan mushaf, bisa juga dengan berkelompok atau berpasang-pasangan, saling mengingatkan baca dari tasmi bil ghaib. Jadi mendengarkan tanpa perlu melihat mushaf. Atau kalau tidak, sekarang zamannya sudah lebih enak lagi Ustaz. Jadi malah bisa menggunakan MP3, bisa menggunakan YouTube, juz mana yang mau didengarkan, maka baca. Jadi sambil diperdengarkan, ikuti bacaannya. Nah, insya Allah nggak bakal lupa. Demikian, Ustaz. Untuk selanjutnya dari ini yang angkat tangan Hamzah Majid. Hamzah Abdul Majid. Nah, silakan. Hamzah Abdul Majid. Suaranya belum kebuka. Assalamualaikum, kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran. Mau nanya, itu kan yang di hadis yang Allah turun ke langit dunia itu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya inna yabqa sulusul lail akhir. Itu kan ya di situ disebutin Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam ya. Itu turunnya apa, Allah tuh maksudnya turun seperti turunnya manusia apa turun rahmatnya, ampunannya gitu gitu. Itu aja pertanyaannya. Ya. Bagaimana turunnya Allah nggak bisa dibagaimanakan, Abang Ham. Jadi yakin saja Allah turun. Apa turunnya itu apa dengan berjalan atau dengan turun dari posisi arsnya. Kalau sudah bicara seperti itu maka jatuhnya musyrik. Jadi tidak bila kaifa, tanpa bagaimana turunnya. Sebab kalau kita bayangkan Allah memiliki tangan saja, nah itu sudah musyrik. Jadi tidak laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Nggak ada yang bisa menyerupai Allah. Dialah zat yang maha mendengar, zat yang maha tahu. Jadi kalau disebutkan oleh Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, yakin saja bahwa Allah turun. Bagaimananya nggak usah dibayangin. Begitu dibayangin nggak bakal nyampe kita. Gitu ya, Nak? Oke. Ya, siap. Nah, kira siapa? Kemudian untuk selanjutnya Ustadz Ilham dari KKS Umurana. Tafadhal Ustadz. Suaranya belum kebuka, Ustadz Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Semoga selalu berkat doa Pak Ilham nih dan jamaah. Ada satu pertanyaan Ustaz, surat apa tadi Al-Isra 80 tentang tahajud. Di akhir raya itu kan maqam mahmuda, di derajat yang terpuji.
apa saja ibadah yang bisa dilakukan sehingga kita bisa mencapai derajat terpuji itu. Di surah itu kan Qiyamul Lail, Ustaz. Ibadah-ibadah apa saja lagi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mencapai maqamah mahmudah itu. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa mencapai maqamah mahmudah itu, syaratnya adalah harus ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen Qiyamul Lail mencapai maqamah mahmudah, bagaimana Rasulullah melakukan malamnya? Kelanjutannya ada dalam surat Al-Muzammil, Ilham. Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Berapa banyak porsi malam yang kita mau tahajud? Nisfahu, setengah malam. Aw inqus minhu qalila, enggak kuat bangun tengah malam jam 12 ya kurang dah. Jam 1 boleh, jam 2 boleh. Nanti kalau sudah kuat auzid alaihi, tambahin. Kurang dari setengah malam udah bangun. Jadi bangun jam setengah 12 atau bangun jam 11. Terus sepanjang itu apa yang kita lakukan? Waratil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran perlahan-lahan. Jadi kalau pengen nikmati malam tahajud yang berkualitas itu, baca Al-Qurannya nikmati dengan perlahan-lahan. Kalau hafalan nggak banyak, hafalannya diulang-ulang boleh. Satu ayat diulang puluhan, ratusan kali atau ribuan kali boleh. Misalnya baru hafal Al-Ikhlas, baca aja Al-Ikhlas berkali-kali boleh. Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila inna nasyatal laili yashaddu wat'an wa aqwamu qila. Nah, di ayat ke-7 ini yang tadi saya sebut tuh, Ustaz Ilham. Jadi innalaka fin nahari sabhan tawila. Enggak ada orang yang sibuk. Yang sibuk itu Rasulullah punya kesibukan aja banyak luar biasa dahsyatnya, tapi Rasulullah selalu menyempatkan sholat malam. Jadi sholat malam yang panjang itu adalah kebiasaan para nabi, para rasul, para wali, para sholihin. Mudah-mudahan nanti akan jadi kebiasaan kita semua. Jadi sholat malam yang panjang. Terus diisi apa lagi Usbab? Diisi dengan banyak istighfar. Itu dalam surat Ali Imran ayat 17, dalam surat Az-Zariyat ayat 15-20. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur menjelang subuh mereka banyak beristighfar, minta ampun sama Allah. Nanti kalau lagi waktu sahur Ramadan jangan nonton televisi ya, jemaah kaum ini. Televisi itu membuat kita lalai, padahal waktu sahur itu begitu dekat kita sama Allah. Jadi bagusnya perbanyak istighfar, banyakin qiyamul lail, banyakin tahajud, banyakin tilawah Al-Quran. Demikian, Ustaz. Selanjutnya dari Ma'had Askar Kauni Al-Madani. Silakan. Dari Ustaz Amjad di sana ya. Salam. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Ya. Dengar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kan katanya tadi ridhonya Allah itu karena ridhonya orang tua. Terus saya itu sekolah di pesantren sini tuh nggak dapat ridho dari orang tua. Apakah saya termasuk orang dimurkai Allah? Iya, Ustaz. Ya. Masuk pesantren tidak diridhoi oleh orang tua. Kalau orang tuanya ahli taat kepada Allah, beliau bisa mengajarkan, maka lebih baik belajar sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya tidak taat pada Allah, mengajarkan lebih buruk daripada diajarkan oleh pesantren, ayatnya ini dalam surat Luqman. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya. Summa ilayya unabbiukum. Summa ilayya marji'ukum wa unabbiukum bima kuntum ta'malun.
kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk hidup syirik, mempersekutukan aku, padahal engkau tidak tahu ilmunya, maka jangan taat kepada orang tuamu. Dan namun harus kita bakti dengan sebaik-baiknya buat orang tua selagi kita di dunia. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang-orang yang selalu kembali padaku. Jadi kalau tidak ada sosok dari orang tua yang bisa membuat kita taat pada Allah, maka ikuti jalan orang-orang yang taat pada Allah. Ini dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Hurairah misalnya. Ibunya nggak senang banget Abu Hurairah ikutin jalannya Muhammad. Sampai ibunya tidak ridho, ibunya bersumpah nggak mau makan. Tapi Abu Hurairah malah ikutin cara hidupnya Muhammad SAW. Hingga itu terjadi dalam waktu yang lama, dalam tempo yang panjang. Setiap kali masuk ke rumah, pasti ibunya ngancem, aku tidak akan mau makan sebelum kau tinggalkan agama Muhammad. Lalu kemudian Abu Hurairah ngadu, dia sedih, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doain dong supaya ibuku dapat hidayah. Dan Rasulullah SAW berdoa sambil mengatakan, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk buat ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW belum nanya siapa nama ibunya, nggak pakai binti siapa enggak. Tapi langsung, ya Allah, berikan hidayah buat ibunya Abu Hurairah. Dan setelah Abu Hurairah pulang ke rumah, ibunya melunak, dan ibunya kemudian mengatakan, tunjukkan, kenalkan aku kepada Muhammad. Dan girang benar Abu Hurairah. Ibunya dibawa, dan di hadapan Abu Hurairah, dia dapati bahwa ibunya masuk Islam. Jadi dari ayat ini, nah, kalau orang tua kita ini misalnya belum termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, lalu kemudian kau dapati bahwa hidayah Allah itu, kenikmatan hidup itu ada di pesantren, maka tinggallah di pesantren. Tapi doain terus orang tua. Gitu ya. Dan harus bakti meskipun misalnya mereka belum taat, atau belum dapat hidayah, atau belum Islam sekalipun, bakti harus terus. Jadi tidak boleh ada kesel, nggak boleh ada balas negatif buat orang tua, nggak boleh. Jadi keridhaan orang tua harus terus dicari, meskipun mereka tidak taat sama Allah. Kalau dalam urusan ibadah, nggak boleh toleransi. Tapi dalam urusan muamalah, tetap saja orang tua. Demikian. Baik, selanjutnya Ratmono. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Haji Ratmono lagi di Madinah, bagaimana? Cakep banget. Ya, alhamdulillah di rumah Ustaz rindu. Ada kerinduan. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi semuanya. Amin. Terima kasih Ustaz Thayyib, Ustaz Bobi, semoga senantiasa Allah karuniakan kesehatan Ustaz. Ya. Begini Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan kan di surat Ad-Dukhan tadi di ayat 2 tadi kan wal kitabil mubin. Jadi ayat sumpah yang dimulai dengan wa. Dan seringkali ditemukan memang ada wal asri wad duha dengan wa. Nah, tadi Ustaz juga menyampaikan ada surat Al-Balad kalau saya nggak salah tadi. Di mana juga Allah bersumpah di situ dengan kota Mekah. Tapi diawalinya tidak dengan wa, tapi dengan la. La tuqsimul bihadzal balad. Nah, kemudian juga kalau di surat Atin kalau nggak salah juga ada sumpah dengan kota Mekah yang aman di surat Atin. Nah, jadi Mekah ini menjadi sebuah jadi sumpah, tempat yang jadikan sumpah. Nah, Mekah ini kan
tempat Baitullah tadi kata Ustaz juga disampaikan tempat rumah ibadah yang pertama dibuat. Nah, sementara kita tahu waktu Nabi Ibrahim dulu datang ke sana membawa Ismail kan tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi artinya Baitullahnya itu di saat ditinggikan oleh Nabi Ibrahim itu, yang pertama tadi pertanyaannya adalah apa bedanya sumpah yang dengan la ini, Ustaz? Ya. Nah, kemudian yang kedua, Baitullah ini siapa yang membuat? Artinya apakah dia satu-satunya rumah ibadah yang tidak dibuat oleh manusia gitu? Karena pada saat Nabi Ibrahim datang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, dan Nabi Ibrahim doanya melintas batas yang luar biasa gitu untuk menjadikan tempat itu menjadi tempat yang penuh buah-buahan, aman dan sebagainya. Dan juga ternyata Rasulullah juga dilahirkan di Mekah, dan juga bahkan inilah tempat tadi Ustadz menyampaikan kalau sesuatu itu ditempel dengan Al-Quran dia pasti akan berkah, dia akan mulia. Dan ternyata Mekah juga adalah tempat penerima estafet wahyu terbesar, yaitu di dunia ini, yaitu Al-Quran. Jadi kalau malam tadi diturunnya Al-Quran jadi malam yang mulia, Al-Qadar. Ramadan bulan yang diturunkan lalu jadi bulan yang mulia. Nah, jadi mohon elaborasinya pertama soal la tadi Ustaz, kemudian tentang Mekah ini sendiri gitu. Karena ya ini kerinduan kita untuk hadir ke sana jadinya nih untuk bisa penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Haji Ratmono dari BSD. Ini sahabat dan jemaah udah lama. Udah berapa tahun kita ya? Alhamdulillah Ustaz. Udah puluhan tahun ya. Pokoknya dari sejak saya masih kurus lah kenalnya ya. Dalam Al-Quran itu, kalau Allah bersumpah menggunakan huruf-huruf qasam. Seperti waw, seperti ba, seperti ta, seperti la. Wallahi, billahi, tallahi. Dan ada juga yang memang tidak lazim, tapi ini penting, pasti menyampaikan perkara yang amat penting. Allah menggunakan qasam dengan la, seperti la uqsimu bihadzal balad, surat Al-Balad surat 90, atau seperti surat 75, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 1 dan 2 Allah sebut la uqsimu, sungguh aku bersumpah, biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh aku juga bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Jadi nafsu yang senantiasa menyesal. Kalau melakukan banyak amal soleh, nyesel kenapa enggak makin banyak amal soleh dulu. Kalau melakukan banyak kesalahan, nyesel kenapa sering melakukan kesalahan ketika dulu hidup. Jadi dalam ayat ini, seperti surah Al-Balad, Allah menggunakan la untuk bersumpah. Jadi, tapi meskipun Allah bersumpah dengan banyak makhluk-makhluk yang agung-agung, seperti wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika menyertainya, an-nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menampakkan siang, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam, demi. Kalau Allah lagi bersumpah itu pasti nanti akan ada jawabul qasam, ada message penting. Apa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaannya, maka Allah ilhami pada jiwa itu fujuraha, fujurnya, wa taqwaha, dan ketakwaannya, positif dan negatifnya. Nah, ini pesannya ada di situ. Kalau dalam tadi sumpah wal kitabil mubin, mana message pentingnya? Message pentingnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam penuh dengan keberkahan. Itu message penting. Jadi dari balik sumpah-sumpah Allah itu, apakah dengan waw, dengan ba, dengan ta, dengan la, itu pasti ada message penting. Jaratman dan kawan-kawan semua. Message pentingnya adalah itu pesannya, setiap message pentingnya simple, jaga, pahami, amalkan, maka kalian akan selamat. Dan apakah la itu adalah sesuatu yang identik, maksudnya spesifik,
khusus atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Cuma itu hanya ini aja, Haji Ratmono. Dia hanya variasi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini operator kenapa gambar diganti-ganti ini? Dan sahabat sekalian rahmati Allah, nah itu jadi variasi huruf-huruf itu dari beberapa huruf sumpah itu variasi yang digunakan oleh Allah juga memberitahukan kepada kita kedalaman bahasa Arab. Jadi wa itu dia bisa seperti hal biasa saja, waw yang artinya dan di Al-Quran itu ada ribuan waw dengan dan. Tapi kalau wawnya qasam yang tiba-tiba akan membuat majrur yang dibaca akan menjadi kasroh, itu kita mengerti bahwa itu adalah sumpah. Nah, nantilah, saya kira ini cuma sekelumit saja, dan insya Allah kalau orang seperti Haji Ratmono sudah siap untuk tadabbur makin dalam dan bisa belajar ilmu alat, ilmu nahu, bisa belajar ilmu balaghah dan segala macam. Ini insya Allah ya. Belajar jangan ke saya, belajar yang kayak orang yang hebat-hebat lagi ilmunya insya Allah. Terus tentang Baitullah. Siapakah yang membuatnya? Dalam surat 3 ayat 96, Haji Ratmono bakal ngerti itu. Sesungguhnya yang membuat Baitullah itu adalah Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya rumah pertama wudi'a lin-nas yang dibuatkan untuk manusia lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang berada di Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Jadi dulu namanya Bakkah. Lalu kemudian seiring jalan berubah dengan nama yang banyak. Ummul Qura, Mekah, Al-Baladil Amin. Seperti Jakarta saja, evolusi namanya banyak sekali. Jakarta dulu apa ya namanya? Fatahillah, Jayakarta, Batavia, Betawi, hingga jadi Jakarta. Nah, untuk bicara tentang sejarah Jakarta yang 670-an tahun saja, evolusi namanya banyak. Apalagi ini adalah biangnya negara-negara yang disebut Ummul Qura. Jadi Allah sebut Mekah itu sebagai biangnya semua desa, semua negara-negara, tempatnya satu. Awalnya di situ. Jadi siapa yang membuat? Yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat 96. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Nah, di ayat surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Ada yang tahu? Tulis kalau tahu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ayat 120. Ayat berapa coba? Tebak, anak-anak santri Askar Kaun ini atau asadisnya ayat berapa? Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan wajar fa Ibrahimul qawaida, pilar-pilar minal baiti, dari Baitullah. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, dia meninggikan lagi. Sejak zaman Adam alaihissalam, Baitullah sudah ada. Nah, ntar rusak, lalu ditinggiin lagi. Jadi Baitullah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditasis oleh malaikat Jibril, lalu kemudian semua para nabi itu semuanya datang untuk berhaji ke Baitullah. Dari mulai Adam alaihissalam, Nuh, Ibrahim, kemudian selanjutnya semua nabi. Itu ya, Baitullah selalu ada di sana. Dan Ibrahim itu membuat Baitullah, meninggikan Baitullah itu menjadi bentuk lagi, bentuk Baitullah. Jadi tingginya 14, lebarnya 12, panjangnya 11,
dan nanti beriringan zaman nanti hancur. Di zaman sebelum Rasulullah SAW, pernah di zamannya Quraisy, Ka'bah berubah lagi. Ukurannya seperti sekarang. Dulu Baitullah sampai Hijr Ismail. Pernah ketika Fatu Makkah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, First Lady ini, ngelihat Rasulullah, ngelihat Abu Bakar, ngelihat Bilal, ngelihat para sahabat pada sholat di dalam Ka'bah. Kirat Mono pengen nggak sholat dalam Ka'bah? Insyaallah, Ustaz. Pengen kan? Ya, Ustaz. Insyaallah. Kita semua pengen. Aisyah radhiyallahu anha bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen dong sholat dalam Ka'bah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, Sayyidah Aisyah, sholatlah engkau di Hijr Ismail. Karena dulunya itu adalah bagian dalam Ka'bah. Hanya saja kaummu proposalnya nggak cair. Jadi dulunya Ka'bah ukurannya segitu, tapi karena keterbatasan budget, akhirnya Ka'bahnya dipendekin. Di Hijr Ismail itu dulu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, dari hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim menyampaikan hadis ini, bahwa Aisyah pengen sholat dalam Ka'bah, tapi Rasulullah perintahkan sholat di Hijr Ismail. Nah, ini menandakan bahwa Ka'bah itu nggak melulu segitu. Bangunannya dulu lebih gede lagi. Tapi karena zamannya Quraisy itu nggak sanggup untuk melebarkan Ka'bah sampai Hijr Ismail, maka kondisinya kayak begini. Terus akhirnya kita kemudian bilang, ayo kalau gitu patungan yuk, kita bangun Ka'bah lebih keren lagi. Bisa nggak kira? Bisa. Jadi Ka'bah kita bikin lebih keren lagi, bisa. Jadi berubah-ubah setiap zaman. Dan kadang-kadang kan nggak begitu. Kadang-kadang kan membuat goncang kalau kita merubah, padahal udah berubah berkali-kali. Demikian ya ajaran Mono. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah. Ada satu lagi, Ustaz. Untuk wanita, apakah juga harus iktikaf di masjid atau bisa di rumah saja, Ustaz? Ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz Taib. Saya udah harus angkat lagi ini. Ada kegiatan. Itu apa namanya? Perempuan, apakah harus itikaf di masjid? Kalau memungkinkan, boleh. Rasulullah SAW mengajak semua istri-istrinya untuk itikaf. Tidak hanya istri-istrinya, anaknya, cucunya, itikaf di masjid. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, maka perempuan itikaf di rumah. Apalagi kalau masjidnya sudah ramai. Apalagi kalau khawatir aurat tersingkap. Apalagi kalau misalnya akan menimbulkan hal-hal negatif, maka itikaf di rumah. Ingat ya, perempuan ini sekarang nih banyak sekali malah itikafnya sembarangan. Dulu Rasulullah SAW ketika mengajak para istri-istri beliau saja, istri-istri beliau tuh bikin kemah agar tidak terlihat. Nah, ini kalau sekarang mah, ya mudah-mudahan nanti belajar adab lagi, adab di masjid. Jadi kalau bisa khusus, tidak terlihat, tidak ada percampuran. Ini saya yakin semuanya pengen tarbiyah keluarganya. Jadi pengen bersama-sama keluarga berada di masjid. Tapi rupanya malah bikin kasur sendiri, khusus keluarga sendiri, kumpul tuh. Suaminya, istrinya, anak-anaknya pada peluk-pelukan, ditonton orang. Jadi itu banyak sekali di masjid sekarang. Kalau perempuan pengen itikaf di masjid, harus di bagian perempuan sendiri. Jangan bercampur. Supaya apa? Supaya nanti pemandangan tidak akan membuat hal-hal yang fitnah. Demikian, Ustaz. Terima kasih banyak semuanya atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi insya Allah dalam kajian mendatang. Mohon maaf ada segala kesalahan dan khilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dikembalikan Ustaz Taib untuk tutup. Ya, alhamdulillah kajian tadabbur Al-Qur'an pagi ini sudah selesai. Jadi, tadi ada tausiah dan sudah selesai juga sesi tanya jawab.
Kemudian buat para jamaah sekalian yang ingin berbagi atau berinfak, bisa langsung disalurkan ke rekening yang ada di bawah ini ya. Bisa langsung dikontak nomor personnya untuk konfirmasi. Dan sebaik-baiknya hari untuk bersedekah adalah pada hari Jumat ini ya. Dan setiap pagi itu ada 2 malaikat yang setiap pagi itu turun. Yang pertama adalah malaikat pertama mendoakan orang yang berinfak atau bersedekah di pagi hari supaya diberikan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupannya. Dan malaikat kedua mendoakan kemudaratan atau kerugian bagi orang yang tidak bersedekah di pagi hari. Semoga kita semua mendapatkan doa dari malaikat yang pertama, yaitu doa kebaikan dan keberkahan buat kehidupan kita. Dan salah satunya bisa dengan bersedekah atau berinfak kepada Askar Kauni yang nanti akan disalurkan kepada santri-santri penghafal Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala penghafal Al-Quran juga. Baik, Ana sebagai MC, ketika mungkin ada salah kata atau sifat atau cara menyampaikannya kurang benar, nah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Bobi. Jazakumullah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Usbob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekening. Ada Kampung Marzuki, 3 musola.